Recording. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Siregar dengan NIM 11S24007. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan praktikum ke-9, Recursion, Recursive, BST, and Tree Traversal. Di mana ini adalah praktikum mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Jadi, pada praktikum kali ini, ada 2 study case dan ada beberapa aktivitas praktikum. Yang pertama adalah recursion, atau sering kita sebut sebagai rekursi. Eh, jadi, apa sih rekursi itu? Nah, rekursi itu simpelnya itu adalah kondisi di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri. Nah, kita coba bayangin kita lagi bercermin nih di depan cermin lain. Nah, bayangannya terus muncul ke dalam. Nah, konsepnya itu mirip kayak gitu. Tapi supaya dia nggak lari terus tanpa henti, rekursi punya yang namanya base case, yaitu kondisi berhenti. Kalau udah ketemu kondisi itu, fungsinya berhenti manggil dirinya sendiri. Oke. Kemudian ada call stack. Nah, di sini tuh kita punya 3 metode, eh yaitu metode 1, metode 2, dan metode 3. Nah, mereka ini tuh saling memanggil berantai gitu. Jadi metode 1 panggil metode 2, metode metode 2 panggil metode 3, seperti itu. Nah, yang menarik dari sini tuh outputnya, output outputnya itu justru keluar terbalik. Nah, seperti ini sudah saya implementasikan ke dalam VS Code. Nah, dia itu outputnya itu terbalik kan. Jadi dari 1 2 3 itu jadi 3 2 1 gitu. Nah, jadi metode 3-nya itu dia muncul duluan, baru metode 2, baru metode 1. Kenapa seperti ini? Itu karena inilah yang disebut sebagai call stack dengan prinsip LIFO atau last in, first out. Nah, ibaratnya itu kayak tumpukan piring ya. Piring yang terakhir ditaruh, itu yang pertama diangkat. Ini sudah kita bahas juga di materi sebelumnya itu tentang stack ya. Nah, jadi metode yang paling terakhir dipanggil, itulah yang paling pertama selesai dan ngeluarin outputnya. Dan kalau kita balik posisinya, sistem outprintln-nya itu ditaruh di awal sebelum memanggil metode berikutnya. Seperti itu. Nah, outputnya itu dia jadi, kita lihat output yang selanjutnya itu dia jadi ditaruh di awal ya. Metode 1, metode 2, metode 3. Outputnya itu kebalikan dari yang 3 2 1 tadi. Nah, ini menunjukin betapa pentingnya urutan instruksi dalam kode. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktorial. Nah, faktorial ini juga sudah ada di matematika ya, kalkulus seperti itu. Nah, jadi ini diimplementasikanlah di dalam program. Nah, jadi kita lihat contoh rekurs yang lebih konkret itu adalah faktorial. Nah, jadi kita hitung 5 faktorial itu pakai rekursi. Nah, yang kemudian manggil faktorial 4, lalu faktorial 3, sampai akhirnya ke faktorial 1 sebagai base case yang mengembalikan nilai 1. Nah, setelah itu, nilai-nilai itu dikembalikan satu persatu dari bawah ke atas, yaitu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sama dengan 120 ya. Nah, jadi seperti itulah. Ini sudah diimplementasikan ke dalam VS Code juga. Faktorial 5 itu adalah 100, 5 faktorial adalah 120. Seperti itu. Selanjutnya di bagian 2 ini adalah kita masuk ke Recursive Binary Search Tree atau RBST. Nah, ini pertama itu contains, dia mencari nilai di EBST. Kita masuk langsung ke implementasi dengan rekursi, yaitu dimulai dari R contains. Mulai dari R contains. Nah, metode buat nyari ini metode buat nyari apakah suatu nilai itu ada di dalam tree. Nah, cara kerjanya itu sederhana. Kalau node yang lagi diperiksa itu null dan dia nilainya tidak ketemu atau maka dia di return false. Kalau nilainya sama, dia ketemu return true. Kalau nilai yang dicari lebih kecil, rekursi ke kiri. Kalau lebih besar, rekursi ke kanan. Oke.
Kita lihat di outputnya yang sudah diimplementasikan di dalam code. Nah, kita lihat di sini outputnya ini sudah benar. Nilai 17 itu ada di tree, jadi dia true. Nilai 99 tidak ada, jadi false seperti itu. Nah, efisiensinya itu rata-ratanya adalah O log n, karena tiap langkah setengah bagian tree langsung dibuang, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke insert atau menyisipkan node baru. Nah, di metode rinsert ini, di sini ada metode rinsert, ini eh, untuk menyisipkan, sebentar, ini untuk menyisipkan node baru ke BST secara rekursif. Nah, jadi metode ini tuh pakai pola helper method, di mana ada satu metode public sebagai pintu masuk dan satu metode private yang ngerjain rekursinya. Logikanya tuh kalau posisinya kosong, dia tuh nol, buat node baru di sini. Nah, kalau nilai lebih kecil terus ke kiri, lebih besar ke kanan. Kalau nilai sama itu dia tidak dimasukkan karena BST tidak boleh duplikat. Oke. Nah, kita lihat ke bagian outputnya. Nah, di sini ada root 2, root left 1, root right 3. Nah, ini hasilnya tree. Hasilnya itu tree-nya itu terbentuk dengan sempurna ya. Jadi root-nya bernilai 2, anak anak kirinya itu 1, anak kanan 3. Jadi strukturnya seimbang dan ideal. Seperti itu. Oke, kita langsung lanjut. Yang selanjutnya itu adalah remove. Nah, di remove ini tuh eh kita menghapus ya, menghapus note. Nah, ini tuh bagian yang paling tricky ya, karena menghapus note dari BSD. Ada tiga skenario di sini yang ditangani. Kita lihat yang pertama itu ada node daun, dia tidak punya anak gitu, dia langsung dihapus. Selanjutnya ada node punya satu anak, ganti node dengan anaknya. Kemudian node punya dua anak, cari nilai terkecil dari subtree kanan in order successor. Nah, kita pakai itu sebagai penggantinya. Contohnya, kita hapus node 2 yang punya dua anak yaitu satu dan 3. Kemudian program cari in order suksesornya, ketemu angka 3, root diganti jadi 3 dan node 3 aslinya itu dihapus. Hasilnya, root, root jadi 3, anak kiri tetap satu, anak kanan dia nol. Seperti itu. Em, kita langsung masuk ke bagian 3 yaitu tree traversal. Nah, apa itu tree traversal? Nah, jadi tree traversal itu cara kita mengunjungi semua node di dalam tree. Ada dua pendekatan utama yaitu BFS atau Breadth First Search dan ada DFS atau Depth First Search gitu. Kalau BFS ini tuh jalan per level dari atas ke bawah. Kalau DFS dia itu jalan sampai paling dalam dulu baru balik. Nah, di DFS itu, di DFS sendiri itu ada tiga urutan, yaitu ada pre-order, post-order, dan in-order. Sini, ini sudah diimplementasikan juga ke dalam VS Code. Berikut outputnya. Nah, jadi caranya itu kita masukkan root ke queue, lalu selama queue tidak kosong, kita keluarkan node paling depan. Terus kita catat nilainya dan masukkan anak-anaknya ke queue gitu. Nah, jadi ini outputnya, sebentar. Output yang pertama ini 47, 21, 76, 18, 27, 52, 82. Nah, ini tuh eh ini outputnya, kemudian hasilnya itu kan tadi ini dia node 47 duluan. Nah, dari level 0, lalu 21 dan 76 level 1, lalu sampai node bawahnya itu level 2. Jadi dia itu rapi per levelnya. Kemudian kita masuk yang ke pre-order ya. Pre-order, bentar, pre-order. Sebentar ya. Karena ini, nah, ini pre-order itu dia rootnya di kiri kanan. Dia root root kiri kanan seperti itu.
Kita lihat di sini DFS pre-order. Pre-order itu artinya kita catat dulu baru rekursi ke kiri lalu ke kanan. Nah, urutannya selalu root, left, right seperti itu. Kode ini tuh pakai teknik local inner class bernama traverse yang dipanggil rekursif setiap kali ada node baru. Nah, kita lihat outputnya sudah diimplementasikan ke code. Kita lihat outputnya di sini 47, 21, 76, 18, 27, 52, 82. Itu dimulai dari root, turun ke kiri sedalam mungkin baru ke kanan. Selanjutnya kita masuk ke DFS yang post order. Ini kalau post order itu dia kiri, kanan, root. Jadi kayak kebalikannya dari pre-order tadi ya. Jadi rekursi ke kiri dulu, lalu ke kanan, baru kita catat nilainya. Nah, urutannya itu left, right, root. Jadi rootnya selalu muncul paling terakhir. Nah, kita lihat outputnya di sini. Outputnya adalah 18, 27, 21, 52, 82, 76, dan 47. Nah, jadi ini tuh benar ya, karena note 47 sebagai root muncul yang paling akhir, kebalikannya tadi. Oke, kemudian kita masuk ke DFS in order. Ini tuh dia kiri, root, kanan. Jadi rootnya ada di tengah gitu. Nah, ini dia yang paling spesial dari BSD. In ordernya itu urutannya rekursi ke kiri, kemudian dicatat, lalu rekursi ke kanan atau left, root, right. Nah, kenapa disebut spesial? Karena di BSD itu in order traversal selalu menghasilkan nilai yang tersusun dari kecil ke besar secara otomatis. Kita langsung lihat outputnya di sini. 18, 21, 27, 47, 52, 76, 82. Nah, output in ordernya tadi itu 18, 21, 27, 47, 52, 76, 82 kan. Jadi semuanya urut naik. Jadi in order bisa kita manfaatkan untuk mengurutkan data tanpa butuh algoritma sorting tambahan. Nah, jadi dia cukup simple ya. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas praktikumnya, di mana pada aktivitas praktikum ini ada dua study case yang harus dikerjakan. Yang pertama itu adalah BST atau BST Inverted Binary Tree. Oke, kita bahas dulu yang study case yang pertama. Jadi, baik. Nah, jadi pada aktivitas yang pertama ini tuh kita diminta untuk em, membuat fungsi untuk mengubah node tree dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi tree sebelum dilakukan perubahan seperti ini dia gambarnya. Nah, di sini kita mengimplementasikan fungsi untuk membalik tree ya. Jadi semua anak kiri dan kanan itu posisinya ditukar. Caranya rekursif itu untuk setiap node tukar child kiri dan kanan lalu lakukan hal yang sama ke semua node di bawahnya. Nah, ini dia code-nya sudah diimplementasikan ke VS Code juga. Nah, kalau dia node temp itu adalah node left invert node right, node right. Nah, kemudian node right-nya invert node temp. Nah, hanya tiga baris inti ini tuh, tapi dia bisa membalik seluruh struktur tree-nya. Oke, jadi hasilnya terbukti benar. Sebelum kita lihat ke outputnya di sini. Nah, sebelum sebelum dia invert, in order menghasilkan 18, 21, 27, 47, 52, 76, 82. Nih. Nah, sesudah dia di invert, in order menghasilkan 82, 76, 52, 47, 27, 21, dan 18. Urutannya itu turun. Jadi jumlah node dan daun tetap sama karena invert itu tidak menambah ataupun menghapus node. Dia hanya menukar posisi. Oke, selanjutnya study case yang kedua itu adalah valid BST. Diminta kita untuk mengimplementasikan metode Boolean is valid BST untuk memeriksa apakah suatu binary tree merupakan binary search tree yang valid. Oke, nah jadi triknya di sini tuh kita menggunakan in order traversal. Kalau hasilnya urut naik tanpa duplikat, berarti tree-nya valid sebagai BST. Caranya itu berarti uh, uh, tree-nya valid sebagai BST ya. Caranya dengan menyimpan nilai node sebelumnya dan membandingkan setiap node yang dikunjungi. Pengujian pertama itu itu tree normal hasil insert itu is valid BST.
itu true ya. Kemudian kalau pengujian kedua itu dia false. Karena tree setelah di-invert dia invalid BST. Kalau kita lihat dari code-nya juga itu masuk akal ya. Setelah dia dibalik, nilai besar ada di kiri dan nilai kecil ada di kanan. Nah, jadi ini melanggar aturan BST. Jadi hasilnya itu false. Fungsinya bekerja dengan tepat. Seperti itu. Oke, sebelum kita menutup, saya ingin menunjukkan code saya dulu. Implementasi code-nya seperti ini. Saya salah share sebentar. Berikut ya. Nah, di sini ada beberapa file, ada app.java, binary search tree, call stack, factorial.java, recursive.bst.java, dan tree traversal. Nah, jadi ini sudah mencakup keseluruhan, dan ini juga sudah dicoba, tidak ada error. Kita coba sekali lagi. Semoga dia tidak error. Oh, maaf, ini harus dijalankan di CMD sebelumnya. Kemudian kita panggil dulu. Oke. Kemudian kita maafkan clean package. Jadi dia sukses ya, build sukses. Kemudian kita sebentar kita panggil. Oke, kita jalankan lagi. Sebentar. Nah, dia keluar ya, outputnya keluar. Ini yang study case tadi. Jadi sebenarnya ini sudah dijelaskan juga tadi di dalam laporannya, cuma ini diimplementasikan ke VS Code aja untuk membuktikan kalau kodenya berjalan atau tidak seperti itu. Oke, jadi untuk praktikum kali ini sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi itu rangkumannya itu adalah konsep recursion dan callback, itu kemudian implementasi recursive BST, constant insert remove, empat metode tree traversal yaitu BFS pre-order, post-order, dan in-order, dan studi kasus invert binary tree dan valid BST. Jadi semoga penjelasannya dapat dipahami dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan karena saya masih berada dalam tahap pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih.